warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العزيز القهار، نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله المتوحد بالجواب كمال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واتقوا الله يا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat Idul Fitri seperti ini, masing-masing hati nurani umat Islam memanjatkan puji syukur serta takbir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir Allahu Akbar merupakan pengakuan yang nyata terhadap kedaulatan Allah, kekuasaannya, keesaannya dan kasih sayangnya. Takbir pada hari ini merupakan takbir perjuangan, takbir kemenangan dari peperangan melawan hawa nafsu, takbir peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini adalah merupakan perjuangan, takbir yang menyatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa adalah merupakan ibadah paling panjang yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ia tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih daripada itu merupakan jihad, yaitu jihad nafsi. Dan juga ibadah sosial berupa amar ma'ruf nahi munkar. Tegasnya mengajak ke jalan kebenaran dan melarang dari jalan kemungkaran. Sehingga terciptalah dengan demikian insan kamil, yaitu manusia yang sempurna yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna pula. Dengan adanya latihan serta penempaan diri selama 1 bulan penuh, diharapkan berbentuk suatu fondasi dan benteng diri yang kuat. Sebab segala ibadah yang dilaksanakan dengan jalan yang benar akan membentuk satu nilai kepribadian seorang muslim. Allah mensyariatkan puasa Ramadan agar kita bertakwa, dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah itu termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah akidah dan syariah. Dengan ungkapan lain, takwa adalah mentaati dan menjalankan syariah atas dasar akidah Islam. Rasulullah menjamin siapa saja yang mengambil dan melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda di saat haji wada, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulih." Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnatur Rasul. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan di dalam firman-Nya, "Wa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Hadirin rahimakumullah, zaman sekarang ini ketahanan iman sangat diperlukan.
di mana hati nurani sekarang kita rasakan sudah banyak yang berkurang dari fungsinya untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Yang mana keadaan seperti ini telah mengakibatkan berubahnya nikmat menjadi nikmah atau adab, berubahnya ketenangan menjadi sebuah kegelisahan, disebabkan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tambahan nikmat atas kesyukuran kita terhadap nikmatnya. Tapi di samping itu juga Allah mengancam akan menimpakan azab yang pedih dikarenakan kekufuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita merasakan dengan jelas bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat di negara kita telah salah arah, juga menuju arah yang salah, berjalan tidak sesuai petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memang benar, sebagian ajaran Islam dapat dijalankan, khususnya dalam hal pribadi, individu, keluarga, dan sebagian transaksi-transaksi ekonomi. Namun juga jelas bahwa banyak hukum syariah ditinggalkan dan dicampakkan, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal pengelolaan politik, pengelolaan pemerintah, hukum pidana, ekonomi, sosial, pergaulan, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat saat ini bisa dikatakan telah salah arah, saat yang sama juga menuju ke arah yang salah karena makin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Secara faktual yang kita lihat sehari-hari, banyak undang-undang dan aturan hukum yang dirasakan lebih menguntungkan beberapa pihak, terutama pihak oligarki. Kalau tidak boleh dikatakan itu merupakan pesanan dari pihak oligarki. Negeri ini memang berlimpah dengan kekayaan alam, namun kekayaan alam itu hanya dikuasai oleh swasta dalam negeri dan asing. Hutang pemerintah dan hutang sektor pabrik makin menggunung. Masih banyak fakta lain yang menegaskan bahwa pengaturan negeri ini terasa telah salah arah, saat yang sama juga menuju arah yang salah. Terasa makin jauh dari tujuan kemerdekaan yang dicita-citakan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan tentram. Terasa sekali negeri kita ini justru makin tergadai kepada oligarki dan asing. Beban rakyat pun makin terlalu berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah telah memperingatkan akibat dari pengaturan kehidupan yang salah arah dan menuju arah yang salah. Seperti kelanjutan ayat di atas, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peringatan Allah dalam ayat ini nyata terasa sekali di negeri kita. Akibat pengaturan negeri yang salah arah dan menuju arah yang salah, berbagai kesempitan menimpa rakyat negeri ini. Berbagai kehidupan, berbagai kesempitan hidup merupakan akibat dari kemaksiatan berupa pengaturan kehidupan yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Berbagai kemaksiatan itu menyebabkan berbagai bentuk kerusakan. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita tidak boleh hanya meratapi nasib dan berdiam diri. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dan mengubah keadaan yang tidak selayaknya bagi umat kita, umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ketika pengaturan kehidupan oleh rezim yang kita rasakan sekarang dijalankan menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak boleh ikut meninggalkan Al-Quran. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna rohal Islam dairah, faduru ma'al kitab hayatu darah. Ala adal kitab wa sultana sayaftariqan, fala tufariqu al-kitab." Ingatlah kalau Islam itu bermutar. Karena itu berputarlah kalian bersama Al-Quran sebagaimana ia berputar. Ingatlah, Al-Quran dan kekuasaan bisa jadi akan berpisah. Karena itu, janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Jadi yang harus kita lakukan adalah kembali merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kembali kepada syariah. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, wahai muslimin, kita harus segera memperbaiki kondisi kehidupan yang salah dan menuju arah yang salah ini. Kita harus segera mengubahnya menjadi pengaturan kehidupan yang benar arahnya dan menuju arah yang benar. Hal ini tidak lain dengan segera kita kembali ke petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu keberkahan akan dilimpahkan pada kita dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hadirin rahimakumullah, semua gambaran di atas tentunya tidak perlu terjadi jikalau kita pandai bersyukur dalam arti menempatkan nikmat dan menggunakannya secara baik sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya. Tidak bersifat sama, tidak rakus, tidak serakah, persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fa kafarat bi'an'amillah fa 'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin sidang Id rahimakumullah, kalau krisis akhlak dan moral ini tidak cepat ditanggulangi dengan mempertebal iman dan takwa, maka Allah akan mencabut barakah dan nikmat dari umatnya dan akan menutup sedikit demi sedikit pintu nikmat dan barakahnya dari langit dan bumi terhadap masyarakat dan negara kita ini. Sebab Allah akan melimpahkan barakahnya dari langit dan bumi jikalau kita beriman dan bertakwa yang sebenar-benarnya, dan akan menjadi sebaliknya manakala kita membohongi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan petunjuk dan penopang hidup, yaitu dengan jalan menjaga diri dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di samping itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan,
Untuk mengendalikan keadaan seperti ini tentunya tidak hanya dengan menjaga diri saja, tapi lebih daripada itu harus menjaga masyarakat dan bangsa dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Karena tanpa jalan seperti itu dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi terhadap kaum seluruhnya. Sebagaimana diberikan Rasulullah SAW, "Inna nas idza ra'awul munkar la yughayyirunahu aw syaka ayyummahumullahu fi qabih." Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Amar ma'ruf nahi munkar ini harus ditegakkan dengan cara menjelaskan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Sebab umpama amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka orang-orang jahat akan menguasai kita. Dan mungkin setiap doa umat dan rakyat tidak diijabah. Meskipun dengan mengadakan gerakan-gerakan yang diisi dengan doa-doa, istighosah atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum, fala yasumunnakum su'al 'adzab, thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum." Hendaknya kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, maka Allah bakal menjadikan orang-orang jahat akan menguasai kalian. Dan seumpama ada orang-orang yang baik di antara kalian berdoa, maka doa tersebut bisa jadi tidak dikabulkan. Hadirin rahimakumullah, akhirnya kita berharap hasil yang sudah kita raih di bulan Ramadan ini bisa kita jaga. Sehingga langkah-langkah yang ditempuh mulai hari ini berarah kepada hal yang positif dan kita selamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan dimanapun. Dan mudah-mudahan dengan adanya Ramadan kita bisa tersingkir dari sifat-sifat dengki, sifat benci kepada sesama manusia. Saling memaafkan yang kita laksanakan pada hari ini harus betul-betul lahir dari lubuk hati yang tulus, dari lubuk hati yang paling dalam, dan mudah-mudahan kemantapan hati, kekuatan iman, serta hidayah selalu mengiringi kita selamanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك على نبيك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أقرب الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمع والجماعات والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه
اللهم صل على محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابته اجمعين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.